sehingga dalam waktu yang sesingkat mungkin kita bisa berangkat umroh dan haji bersama orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu, saya mau tes keyakinan dan keseriusannya, boleh? Siap? Mana suaranya lemes banget? Siap? Oke. Ya, ini cuma tes ya Bapak Ibu. Ini tesnya biasanya digunakan untuk anak TK ya. Jadi tesnya sangat mudah sekali. Ketika saya bilang satu, tepuk tangan satu kali, tandanya kita fokus ya. Ketika saya bilang dua, tepuk tangan dua kali. Tiga, tepuk tangan tiga kali. Empat, jangan tepuk tangan. Siap? Ngerti nggak? Satu, tepuk tangan berapa? Dua, tiga, empat. Empat, jangan tepuk tangan. Fokus ya. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, dua. Lebih cepat dua, empat. Gimana mau terima materi Ustaz awal? Baru 1, 2, 3, 4 aja. Ibu, bapaknya ikut nggak? Enggak, pantesan. Ya, tes satu kali lagi ya. Insya Allah semua bisa. Masa kalah sama anak TK? Tapi saya lihat di sini, alhamdulillah, masya Allah umurnya masih muda-muda semua. Ya, 17 tahun semua kayaknya di sini yang hadir. Apalagi laki-lakinya nih, bapak-bapaknya. Siap semua? Biar lebih semangat ya. Satu, dua, tiga. Lebih semangat lagi. Dua, tiga, empat. Udah, anggaplah semuanya lulus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tinggal di sebuah negara di mana negara kita ini amat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah dalil dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Maka niscaya Allah akan bukakan pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Maka melihat dalil ini, ayat ini, maka timbullah pertanyaan di benak kita. Negara manakah yang harusnya paling kaya di dunia? Indonesia. Karena di negara kita, ya, negara kita merupakan negara basis Islam terbesar di dunia selama bertahun-tahun, kecuali tahun kemarin, ya. Dan sekarang predikatnya menjadi basis Islam terbesar di dunia, nomor 2 setelah Pakistan, ya. Ketika ada pertanyaan, negara mana yang harusnya nggak boleh ada orang susah, Bapak Ibu? Nggak yakin sama yang tahu ini. Negara mana yang harusnya nggak boleh ada orang susah? Indonesia, ya. Negara mana yang harusnya nggak ada orang bodoh? Indonesia, ya. Karena Allah limpahkan rahmat dari langit dan dari bumi. Tapi ironisnya, apakah Indonesia sekarang seperti itu? Banyak orang susah nggak? Banyak. Banyak orang miskin? Banyak orang bodoh? Yang penting jangan kita, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika dilihat, ya, Indonesia merupakan basis Islam terbesar di dunia, ya. Di Indonesia ada kurang lebih 237 juta jiwa yang mengaku Tuhannya Allah, nabinya Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ironisnya, setiap tahunnya orang yang aware melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji tidak pernah lebih dari data statistik yang kami terima dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak pernah lebih dari 0,4%, ya. Artinya baru 1 juta orang. Berarti berapa banyak lagi kaum muslimin yang belum berangkat umroh, yang belum merasa aware? Dari 237 juta, hasilnya kurang lebih ada 236 juta, ya. Yang umroh siapa? Pak Haji lagi, Pak Awal lagi yang umroh setiap bulan, ya, setiap tahunnya. Nah,
itu merupakan fenomena yang ada di Indonesia. Ketika orang Indonesia ditanya mau umroh nggak, pasti jawabannya sama kayak Bapak Ibu tadi. Mau umroh nggak? Oh, mau. Udah. Mau haji? Mau. Mau kaya? Mau masuk surga? Mau. Ya. Mau itu cuma di mulut Bapak Ibu. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Kalau keinginan, semua orang kalau ditawarkan hal yang baik-baik pasti bilangnya mau. Saya tes nih, Pak, mau kaya nggak Pak? Mau. Mau haji? Mau. Mau istri kedua? Gak berani jawab. Bercanda ya Pak, langsung senyum. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sangat ironis, cuma di Indonesia ketika ada yang pergi umroh, ya, itu yang nganterin bisa 3 bis. Cuma di Indonesia juga ketika ada orang yang mau pergi umroh, ada walimatul safar, ya. Sempat kita punya program di Tanur namanya Izi Umroh Bapak Ibu. Izi Umroh adalah program pembiayaan syariah, di mana program tersebut, ya, kita memberikan sebuah program tujuannya untuk mempermudah kaum muslimin. Ya, waktu itu ya di masa pandemi cukup bayar 1 juta, di mana down paymentnya itu harusnya 7 jutaan. Ya, kita subsidi dari margin perusahaan. Nah, ada bapak-bapak yang akhirnya datang ke kantor, ngomel-ngomel dia. Ya, bapak-bapak ini marah-marah. Pada saat itu kebetulan saya lagi ada di lobi. Dia bilang, Pak, saya sangat kecewa, ya, karena saya nggak berangkat umroh, saya ditolak dari pembiayaan. Saya bilang, Pak, kalau ditolak dari pembiayaan, ya, nanti DP-nya dikembalikan yang 1 juta, nanti kita ambil usaha yang lain. Nggak mau, saya kecewa, saya akan lapor. Ini penipuan ini namanya. Ternyata selidik demi selidik, ya, saya tanya, kenapa Bapak sangat kecewa? Bayangin Pak, 1 kampung udah tahu saya mau berangkat umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya udah pinjam uang nilainya 60 juta rupiah dan duit saya 30 juta rupiah untuk ngadain walimatul safar. Untuk umrohnya 1 juta. Untuk pamerannya berapa tuh? 90 juta. Gitu loh. Nah, ini fenomena. Dan cuma di Indonesia ketika mereka melaksanakan ibadah haji itu ada gelarnya tuh, ada ditulis H, bener nggak? Ada nggak di Saudi Pak Haji Abdullah? Nggak ada, cuma di Indo. Makanya saya bilang kalau hajinya 1 kali ditulisnya apa? Ditulisnya apa? H. 2 kali ditulisnya apa? H. 3 kali. Ketawain aja. Ya. Kalau haji pakai gelar, haji itu ibadah Bapak Ibu. Maka nanti akan ada gelar-gelar lainnya. Pak zakat, Pak sedekah, Pak apa aja tuh, ya. Pak sholat, ya. Pak saum, gitu kan. Jadi lucu Indonesia tuh. Dan ini menjadi sebuah tantangan bahwa ibadah ini menjadi sebuah kultur hanya untuk meningkatkan status sosial dan sebagai sebuah simbol kemapanan. Makanya gak aneh, siapa yang pergi umroh, siapa yang pergi haji, mereka yang sudah tua. Jarang sekali anak muda pergi umroh, ya. Apalagi anak kecil, kecuali dibawa sama orang tuanya, gitu loh, ya. Makanya saya bilang, Bu, mau umroh, mau yang bayar 30 juta atau yang 2 juta? Saya bilang, kalau dia datang, wah Pak, emang ada yang 2 juta? Ada Bu, ini lebih canggih. Saya bilang, kalau yang 2 juta, ibu nanti ada foto, ibu lagi cium Hajar Aswad, kanan kirinya ada askar jagain. Bahkan nanti ada video, ibu lagi masuk ke Ka'bah kayak Presiden Jokowi. Mau nggak Bu? Ah, itu mah diedit Pak, bohongan. Ya sekarang apa bedanya? Kalau ibu ibadah tujuannya bukan karena Allah. Yang pertama bohongin diri sendiri, yang kedua bohongin Allah. Betul nggak? Betul. Ya.
Ibadah itu diterima ketika ikhlas. Ikhlas itu maknanya apa? Ketika dilakukan tujuannya hanya untuk Allah, dan ketika dilakukan hanya berharap dengan apa yang dijanjikan Allah, bukan dijanjikan tetangga, bukan dipuji sama tetangga. Dan ini yang menjadi sebuah tantangan besar Bapak Ibu, khususnya di Indonesia. Berapa banyak mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umroh, haji, tapi tidak dapat apa-apa kecuali status sosial. Bahkan di daerah-daerah yang lain, bukan di Makassar ini Mas, ya, ada di daerah Sumatera Bapak Ibu. Kalau pulang umroh, pulang haji, itu perayaannya 7 hari 7 malam, orang datang ya sampai dicium kakinya, ngalahin orang tuanya. Ini serius ini, masih ada malaikat kata dia. Ini merupakan tantangan besar, dan rata-rata mereka yang bersyiar umroh dan haji di Indonesia, apa yang dikedepankan? Fasilitas Bapak Ibu ya. Umroh sama saya yuk, hotelnya bintang 5. Umroh sama saya, pesawatnya direct. Umroh sama saya ya, nanti hotelnya pas dibuka langsung view Ka'bah gitu kan. Fasilitas. Andaikan umroh makbul dan mabrurnya berdasarkan fasilitas, maka umroh siapa yang paling tidak mabrur dan makbul? Umrohnya Rasulullah, karena zaman dulu nggak ada pesawat terbang Bu ya. Zaman dulu nggak ada pesawat terbang, nggak ada bis eksekutif, nggak ada hotel bintang 5, nggak ada masakan full board, nggak ada hal-hal seperti itu Bapak Ibu gitu. Dan rata-rata mujahid Baitullah di Indonesia yang diajak itu, maka saya bilang mereka bukan mujahid Baitullah, tapi mujahid pesawat terbang, mujahid hotel. Kalau orang umroh, lafaznya gimana? Ya, ketika di mikot, labbaik Allahumma umrotan, ya. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu, Allahumma, duhai Allah, umrotan, untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya. Ketika kita tujuannya bukan karena Allah, nanti lafaznya berubah ya. Bukan labbaik Allahumma, labbaik pujian dari tetangga umrotan. Tuh. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang terjadi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tantangan besar yang seharusnya bagaimana kita bersyiar, bagaimana seorang muslim, seorang mukmin ya, mau melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, harusnya ya, seperti apa yang diajarkan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam setiap ibadah ada yang namanya wa'ad, ada janji ya, wa'dun, janji baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba ketika hamba itu melaksanakan kegiatan sebuah ibadah. Pertanyaan saya, yang udah pergi umroh angkat tangannya. Jangan malu-malu. Pokoknya setiap ada ini nanti saya doain. Mudah-mudahan ya diaminin sama malaikat. Yang udah pergi umroh angkat tangannya. Sedikit ya. Mudah-mudahan bisa umroh lagi. Yang udah pergi haji angkat tangannya. Yang belum angkat tangannya. Ya, mudah-mudahan yang sudah dan yang belum Allah mampukan lagi bisa tiap tahun berangkat umroh dan haji. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, Ibu udah pernah umroh kan ya? Udah. Umroh itu berapa hari Bu? 12 hari. Masya Allah, hebat. Umrohnya 12 hari ya. Saya tanya lagi, ada yang tahu nggak umroh itu berapa lama? Ya. Tim jangan jawab ya, tim yang dekat aja Ibu. 3 jam. Masya Allah, ini ibunya pintar. Betul, umroh itu 3 jam ya, berarti husuk. Saya biasanya umroh 2 jam. Kurang husuk. Tadi kalau 12 hari Bunda, kalau kita umroh 12 hari kayaknya
kaki saya bisa patah tuh tawaf nggak berhenti. Ya. Umroh itu pekerjaan yang dilaksanakan ya cuma 2 jam, 3 jam selesai. Di mikot kita baca niatnya labbaik Allahumma umrotan. Dilanjutkan kita talbiyah sampai di Masjidil Haram, ya kita ketemu sama Ka'bah, kita baca doa Allahumma anta salam wa minka salam wa hayyina rabbana bisalam. Lalu kita lanjut tawaf, habis tawaf ya kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lanjut minum air zam-zam, sa'i, tahallul, selesai. Itu 2 jam. Kalau lagi rame Masjidil Haramnya itu maksimal 4 jam saja. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa sih kita harus umroh, ya? Demi Allah, mereka yang mengatakan bahwa saya beriman pada Allah, saya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya, maka orang ini akan berjuang mati-matian untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Karena di dalam ibadah ini Allah tumpah ruahkan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Dan ini yang harusnya dijadikan dasar motivasi, ya. Karena berapapun yang kita keluarkan untuk ibadah umroh dan haji, demi Allah nggak akan bisa kita bayar nilainya, Bapak Ibu. Nggak akan bisa kita bayar. Nah, ini yang harusnya kita kupas. Ngapain sih kita umroh? Ya. Dalilnya yang pertama, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Bahwa dari umrah ke umrah ada sebuah janji besar dari Allah Azza wa Jalla, kafaratun lima bainahuma. Ada kifarat, penghapus dosa di antara keduanya. Wal haji mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Ya, tiada balasan kecuali surga, ya. Jadi orang kalau mau pergi umrah tujuannya apa? Biar dihapus dosa. Pekerjaan 2 jam ya, bisa menghapus seluruh dosa kita. Bahkan di sebuah riwayat lain dijelaskan, orang yang melaksanakan ibadah umrah dan haji yang tujuannya hanya semata-mata karena Allah, ketika ibadah ini usai dilaksanakan, maka seperti bayi baru lahir. Bayangin, yang umur 60, 50, 70, Allah hapus seluruh dosanya karena ibadah yang cuma 2 jam. Dilanjutkan lagi, apa fadilah umrah? Ya, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wa afdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'aqahum. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bicara jihad, jihad itu bukan cuma di lisan, ya. Sekarang kita melihat saudara mukmin kita di Palestina digempur sama orang Yahudi. Ya, ketika dibakar, ya, emosional kita teriak, saya siap jihad, saya siap mati. Pertanyaannya, punya ongkos enggak? Punya, Pak. Oke, selesai. Nanti ketika sudah sampai di sana, apa alat perangnya? Gitu loh. Jihad itu nggak sembarangan. Jihad itu adalah ketika kita melawan musuh-musuh Allah, mengerahkan seluruh kemampuan kita, harta, jiwa, meninggalkan keluarga, bahkan nyawa menjadi tantangannya. Ya. Nah, pekerjaan ini Allah setarakan dengan apa? Wal hajj, dengan haji. Ya. Orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka ketika meninggal dunia, jasadnya tidak akan punah. Orang yang berjihad di jalan Allah ketika kelak di yaumil akhir akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan yang luar biasa, orang yang berjihad di jalan Allah nanti di akhirat bisa masuk surganya nggak sendirian, bisa ngajak puluhan keluarganya, bapaknya, ibunya, kakeknya, tantenya, anaknya, bisa sama-sama masuk surga. Pekerjaan jihad ini Allah setarakan dengan apa? Wal haji, dengan mereka yang melaksanakan ibadah haji. Wal mu'tamir, dengan mereka yang melaksanakan ibadah umrah. Wafdullah, mereka itu delegasi Allah. Ya. Ketika Allah seru, ketika Allah panggil mereka, mereka mendatangi seruan Allah. Lalu apa janji Allah? Wasa'aluhum fa'atahum. Apapun yang hambaku minta, pasti aku ijabah.
Ini yang harusnya dijadikan motivasi teman-teman. Nah, ini yang harusnya disiarkan. Ya. Kenapa orang Indonesia nggak umroh? Kenapa orang Indonesia nggak haji? Karena nggak aware. Ya. Karena dibilang umroh haji nantilah. Kalau saya udah mapan, umroh haji nantilah. Usaha dulu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Ya. Pertanyaannya, usaha dulu, umroh dulu. Wah, sekarang bilangnya umroh dulu. Kerja dulu, umroh dulu. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya yakin teman-teman yang hadir di ruangan ini udah lebih paham tentang fadilah. Dan ini yang harusnya dikupas tuntas. Ini yang harusnya dijadikan motivasi. Ya, jadi pertama, kenapa orang Indonesia nggak mau umroh, nggak mau haji? Karena tidak aware, tidak butuh. Ya, tadi saya bilang, ya, kalau ditanya mau umroh nggak, jawabannya mau. Ya, mau haji, mau. Ini namanya keinginan. Bedakan keinginan sama kebutuhan. Tahu nggak kebutuhan? Contohnya apa? Hah? Makan, betul Bu. Ada lagi. Yang lebih ekstrim Bu, kebutuhan apa? Bapak, kebutuhan yang lebih ekstrim Pak apa? Hah? Nikah, Masya Allah. Kalau dilarang-larang tuh, jangan nikah, ngamuk tuh Pak ya. Bapak ngasih tanda nih. Kode. Ya. Pergi ke toilet Bapak Ibu. Ya. Yang simpel. Keinginan apa kebutuhan pergi ke toilet? Keinginan. Yakin? Kebutuhan. Pergi ke toilet. Ibunya mau ke toilet. Terus dihalang-halangin. Marah nggak? Marah. Udah sampai depan pintu WC. Ada orang di dalam ngapain? Digedor-gedor. Ya kan? Orangnya nggak keluar-keluar ngapain? Cari toilet lain, betul nggak? Betul, itu namanya kebutuhan. Ya. Ketika tidak dipenuhi, maka ada efek yang akan merasa merugikan diri kita. Nah, rugi nggak kira-kira? Semasa hidup kita nggak bisa umroh Bapak Ibu. Rugi nggak? Rugi. Ya. Ya, tadi kembali lagi ya, bahwa umroh itu panggilan. Ya. Kalau pensiar bilang panggilan itu ada 3. Yang pertama panggilan sholat. Yang kedua panggilan ke Baitullah. Yang ketiga panggilan ke rahmatullah. Kalau panggilan sholat, panggilannya gimana? Gimana? Azan. Yang kedua, kalau panggilan ke Baitullah, panggilannya bagaimana Bu? Hah? Iya, panggilannya umroh dan haji, betul. Dipanggilnya gimana? Kalau sholat kan jelas, hayya 'alas sholah. Kalau umroh dan haji gimana Pak? Panggilannya Pak? Umroh dan haji, panggilannya adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita mendapatkan sebuah informasi tentang umroh dan haji. Dan tentang kemahabesaran Allah memberikan sebuah keistimewaan tentang ibadah ini. Lagi buka WhatsApp, ya, ada yang ngajakin umroh, ya. Lagi nonton YouTube, bahasnya tentang umroh dan haji. Lagi TikTok, bahasnya lagi tentang umroh dan haji. Tiba-tiba diundang sama Ustaz Awal ke acara ini, ya, bahasnya tentang umroh dan haji. Ini sebuah pertanda, berarti Bapak Ibu sedang panggil, ya. Bagaimana sebagai orang yang bertakwa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau dipanggil, wah ya udah besok langsung umroh, bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Belum tentu Bapak Ibu. Kayaknya nggak semangat banget. Bisa tepuk tangan satu lagi ya? Ya, satu kali, dua kali, tiga kali, 4 jangan tepuk tangan. Siap semua? Oh iya, tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semangat dong. Hari ini mudah-mudahan keluar kita menjadi hamba Allah yang lebih paripurna di hadapan Allah.
Karena hari ini kita sedang membahas pekerjaan yang paling mulia. Karena pekerjaan ini ribuan tahun yang lalu dilakukan oleh orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita, kecintaan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, semangat satu. Musahabah, yakinilah apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah, tidak melanggar apa yang dilarang Allah, dapat pahala. Siap semua? Lemah. Siap semua? Yang siapnya paling kencang, saya doakan umurnya panjang, sehat dan takwa. Siap semua? Wah, didoain dulu. 1, 2, 3, 4. Ini ngomong-ngomong dari tadi, ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Saya udah teriak-teriak ini. Next, Bapak Ibu, yang kedua ya, kenapa orang nggak umroh dan haji? Pasti jawabannya sama, gara-gara nggak punya uang. Bener nggak bilangnya kayak gitu? Pak, haji dong, nanti tunggu ada uang, usaha dulu, kerja dulu, kayak gitu. Betul nggak? Betul, ya kan? Allah itu sebagaimana prasangka hambanya, ya. Kalau bilang nggak punya uang dulu, nanti beneran nggak punya uang. Kalau ditanya mau haji nggak, jawabnya mau. Siap nggak? Insya Allah siap. Itu aja Bapak Ibu, ya. Dan mudah-mudahan di program Tanur Mutmainatul kita ada sebuah program yang akan membantu kaum muslimin, khususnya di Makassar dan di seluruh Indonesia, di mana kita punya 12 embarkasi dari seluruh Indonesia. Kita punya tim syiar dari Sabang sampai Merauke. Kita punya perwakilan ya lebih dari 100. Kita punya tim syiar lebih dari 6.000 mujahid Baitullah. Dan Tanur Mutmainnah sudah berdiri sejak tahun 2016 dan memiliki izin resmi mulai tahun 2021. Sebenarnya kita newcomers ya. Kita ini new kid on the block. Tanur itu anak baru Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah punya izin ya. Izin kita nomornya U37 ya. Tahun 2021. Kita juga terdaftar sebagai anggota IATA, International Air Traffic Association ya. Kita juga merupakan perusahaan provider visa resmi yang bekerja sama dengan 5 syarikah. Kita juga punya syarikah, kita punya perusahaan di Saudi Arabia. Kita terakreditasi A, ya. Kita juga merupakan perusahaan yang masuk 3 besar penyumbang jamaah umroh terbanyak se-Indonesia. Tepuk tangan dong. Baru 1 tahun, ya, biidznillahi ta'ala, atas izin Allah ta'ala, izin kita keluar 2021, 2022, silakan cek di Siskopatur Kemenak bahwa Tanur langsung menduduki nomor 2 ya, se-Indonesia, memberangkatkan jamaah paling banyak dibanding 2.718 travel. Dari 2.718 travel yang berizin resmi. Ya, jadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga memiliki tim landing arrangement yang memang berdomisili di Saudi Arabia. Ya, jadi semua dari hulu ke hilir in-house tim dari kami. Next. Sesungguhnya panggilan itu sudah diperdengarkan. Kenapa ditunda? Jawabannya belum punya uang. Masih merasa muda ya. Orang kalau nggak mau umroh bilangnya masih merasa muda. Nantilah kalau udah tua. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Ada nggak yang bilang kayak gitu? Banyak lah kenyataan yang umroh, yang haji orang tua. Sekarang kita pede banget bisa tua. Ya. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti meninggal dunia, Bapak Ibu. Saya mau tanya nih sama yang umroh tadi, ya, Bu. Yang umroh mana, angkat tangannya dong yang umroh. Ibu ya. Ibu umroh itu berapa lama, Bu? Berapa lama? Bukan ibadah umrohnya. Umrohnya berapa lama perjalanannya?
Iya, pulang pergi dari Indonesia ke Saudi ini bukan pertanyaan ngejebak kok Bu. Pertanyaan beneran. Berapa? 12 hari. Saya pertanyaan selanjutnya. 12 hari ibu bawa pakaian enggak? Bawa koper ya. Bawa baju berapa baju Bu? 10. Waduh, berarti ibu ada 2 hari nggak ganti baju nih. Oh, lagi di pesawat katanya. Bawa uang nggak Bu? Bawa uang. Pertanyaannya, kalau koper ibu hilang, bisa ada pertolongan nggak? Bisa beli baju nggak di Saudi? Bisa, ya, karena bawa uang. Kalau uangnya hilang, masih bisa nggak Bu? Bisa. Ibu punya saudara nggak di sini? Punya istri? Punya suami? Punya keluarga? Bisa nggak kira-kira minta tolong sama tour leadernya, sama mutawifnya, Ustadz tolong teleponin dong keluarga saya, transferin gitu. Bisa nggak? Bisa ya. Ibunya ya teman-teman, ibunya pernah pergi umroh 12 hari, bawa kopernya 1 atau 2 Bu? 2, bayangin, kopernya 2, pakaiannya 10, sehari sekali, setiap hari ganti pakaian, ya kan? Pertanyaannya gini, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih tahu dulu nggak tuh? Assalamualaikum, Pak Reza siap-siap ya minggu depan, ya. Dikasih tahu kayak gitu nggak? Enggak. Terus berapa koper yang mau kita bawa bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah SAW, ya, umatku yang terbaik, umatku yang paling cerdas adalah umatku yang senantiasa mempersiapkan bekalnya ketika dia meninggal dunia, Bapak Ibu. Boleh nanti jalan-jalannya jangan ke mall terus, jalan-jalannya ke TPU. TPU apa? Oh, bukan tempat pemilihan itu ya, taman pemakaman umum. Di TPU itu banyak pelang-pelang PT itu Bapak Ibu, bukan pelang PT, batu nisan. Ya. Kalau dari tanggalnya itu beda-beda, bener nggak? Ya. Ada yang baru 5 bulan, ada yang baru 1 tahun, ada yang udah 5 tahun, ada yang tua, ada yang muda. Artinya meninggal itu nggak laporan dulu Bapak Ibu. Dan ini yang harus menjadi patokan kita, dasar kita. Kalau kita nggak umroh, kita nggak haji, bahkan kita udah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah pertemukan kita dengan sebuah informasi yang bisa menggugah hati kita, ya, tapi kita cuek-cuek aja, sayang Bapak Ibu. Ya. Kita kalau beriman sama Allah, bukan berarti hari ini nih siar umroh, oh saya diundang, besok barangnya semua dijual-jualin, nggak kayak gitu. Ya. Orang yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, ketika ada sebuah panggilan, maka dia lakukan dengan yang dia mampu. Hari ini Pak, saya punya duit cuma 100.000, tabung 100.000-nya. Dialog sama Allah, ya Allah, ya, hamba cuma punya duit 100.000 ya Allah. Jadikanlah keridoanmu atas uang yang hamba tabung, karena hamba ingin diundang, dimampukan bisa pergi umroh, bisa pergi haji, gitu loh. Pertanyaannya, ibu sakit, bapak sakit, kalau nggak berobat bisa sembuh nggak? Bisa ke dukun. Ya. Kalau mau sholat, nggak wudhu bisa sholat nggak? Enggak. Ya. Kalau mau umroh, ya, tapi nggak punya paspor, bisa umroh nggak? Mustahil. Ya. Kalau ada panggilan seperti ini, lakukan yang kita mampu. Ya. Bayar langsung nggak bisa, nabung dulu, bikin paspor dulu, ya, dan lain sebagainya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alallahu makhraja, maka Allah kasih jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka, Bapak Ibu, ya. Jangan pernah ngajarin Allah cara ngasih rezeki. Kadang-kadang kita jadi Tuhan terhadap diri kita sendiri. Saya Pak, mana mungkin makanannya susah, gimana mungkin saya bisa pergi umroh, gimana mungkin saya bisa pergi haji. Salah, ya. Jangan sandarkan dunia ini kepada kemampuan kita,
karena kita nggak mungkin mampu, tapi sandarkan kepada kemampuan Allah Azza wa Jalla. Ya, sepakat ya teman-teman? Halo, halo. Nah, ini sebenarnya masih tunggu di Tanur ada apaan sih gitu ya? Iya Bapak Ibu, yang paling penting niat dulu ya. Niat ya, yang dilakukan dengan action. Kalau mau, semua orang Indonesia pasti mau. Tapi Allah lihat actionnya, lihat usahanya, ya. Beneran apa enggak gitu kan? Oke, next. Tidak ada biaya, tadi udah dibahas ya. Mau umroh? Mau umroh? Mau haji? Oke, ada nggak caranya yang mudah? Umroh pasti mampu. Tanur memberikan solusi agar siapa saja dapat melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ya, yang pertama programnya solusi melunasi biaya umroh. Ya, kita ada program Easy Umroh namanya Bapak Ibu. Easy Umroh. Ya, banyak jamaah yang bilang Easy Umroh ini program pembiayaan syariah di mana dinaungi berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, akadnya jual beli. Ya, dalilnya apa? Wa halallahu al-bai'a wal harama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ya kan? Tapi banyak yang nyinyir, ya. Bilangnya gini, umroh pakai pembiayaan, umroh ngutang. Walaupun dari MUI bilang tidak boleh ada kalimat hutang karena ini bukan hutang, ya. Dan tidak ada denda, tidak ada riba. Kalau telat bayar tidak ada denda, kalau meninggal di cover oleh asuransi syariah, ya. Dan banyak hal lagi, ya, manfaatnya. Nah, banyak orang yang bilang ngapain ibadah mah kalau jangan dipaksain, ya. Kalau bisa berangkat, nggak bisa tunggu sampai bisa. Banyak nggak yang bilang kayak gitu? Banyak. Nah, ketika ditanya lagi, ya, mobil punya, rumah punya, motor punya, handphone punya, umroh belum, haji boro-boro, ditelusuri lagi lebih dalam, mobil kredit, motor kredit, ya kan, handphone kredit, sampai panci di rumah kredit. Mau dibawa ke dalam kubur ke panci apa gimana? Buat dunia orang mati-matian loh. Tapi buat dunia dan akhirat, buat ibadah banyak banget alasannya. Ya. Padahal ini sebuah program yang insya Allah bisa menjadi wasilah Bapak Ibu. Bahkan ini program yang paling syar'i. Tahu nggak cara dagangnya Rasulullah? Banyak yang bilang, Pak, Tanur jualnya 30 juta. Ketika lewat pembiayaan, harganya jadi 35 juta. Itu namanya riba. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Tahu nggak cara dagang Rasulullah? Rasulullah kalau dagang, modalnya dikasih tahu, untungnya dikasih tahu. Pihak pembiayaan itu akadnya sama jamaah, bukan sama Tanur. Ya, itu yang pertama. Pihak pembiayaan kasih tahu ke jamaah, saya beli di Tanur 30 juta, saya jual ke ibu 35 juta. Halal haram? Halal haram? Halal. Cuma bayarnya dicicil. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi harus clear ini. Oke. Dan ini bisa menjadi sebuah solusi, ya. Bapak Ibu cukup bayar DP 20% aja. Tapi kalau bicara DP 20%, ya, di sebuah travel juga sama Pak, 20%. Kelebihannya di Tanur apa? Kelebihannya di hari ini, ya, khusus yang mau daftar di paket bronze, kita kasih diskon 3 juta rupiah. Tepuk tangan dong. Itu kota komisinya Pak Awal itu. Yang kedua, ya, ya. Kalau masalah pembiayaan syariah di travel lain juga bisa Pak, ya. Oke. Yang kedua di Tanur ada apa? Nah, di Tanur ada. Jadi gini, kita bukan cuma mau jual produk kita, tapi kita juga mau jagain biar orang yang melakukan pembiayaan ketika pulang umroh
bisa bayar. Karena pada umumnya berapapun gaji kita, mau 20 juta, 10 juta, 5 juta, ya, itu pasti udah ada porsi pengeluarannya, betul nggak Bu? Betul, apalagi kalau suaminya udah ibu, suaminya gajian tanggal berapa Bu? Gajian tanggal 1 biasanya banyak nggak yang umurnya tanggal 1 sampai tanggal 5 aja tuh? Ya, tanggal 1 gajian, tanggal 5 Iya, karena udah ada pengeluarannya. Maka kami berpikir bagaimana kami bisa menstimulus kaum muslimin. Jangan takut, ya. Jangan takut, ya. Nanti syiar aja. Ketika pulang umroh, kita kasih lisensi syiar. Bisa syiar. Ketika syiar, dapat ujroh, ya. Ujrohnya 2 sampai 3 juta per pack, ya. Nah, duit 2 juta sampai 3 juta ini bisa bantu jamaah bayar cicilan berapa kali syiar, ya, tergantung program, ya, ada 12 sampai 18 kali, cukup 1 bulan 1 aja. 1 itu angka target paling rendah di muka bumi, karena di bawah 1 ada nggak yang lain? Nggak ada, karena di bawah 1 nol, Bapak Ibu, ya. Cari teman kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, ya, yang mau umroh, ya, boleh dengan yang cash, boleh dengan yang pembiayaan. Bahkan ini bukan Makassar, ya, di program Jakarta, ya. Saya ketemu sama jamaah, Assalamualaikum, ke Tanjur datang. Dia kalau program Jakarta itu paket bronze, harganya di 27.500.000 sampai 27.900. Programnya 9 hari, paketnya bintang 4. Di Madinah hotelnya Durat Al Munawwar, Durat Al Iman, di Mekah Marsa Al Jariyah. Nah, ketika dia bilang, Pak, saya mau umroh Pak, saya bilang, Bapak punya duit cash? Punya. Ya udah, Bapak jangan bayar cash. Kalau Bapak bayar cash, yang umroh cuma Bapak, yang dapat pahala cuma Bapak. Bapak ikut program saya, Easy Umroh. Kalau di Jakarta itu down paymentnya cuma 1.750.000, bahkan ada yang 0%, karena biaya umrohnya lebih rendah, ya. Nah, akhirnya saya bilang, Bapak tinggal ajak teman, saudara, kakak, adik 12 orang, terus Bapak bayarin DP-nya. Itu cuma keluar 21 juta. Terus kita kasih cashback lagi. Berapa cashbacknya? 11 juta rupiah. Nah, Bapak nggak keluar 27.500.000. Keluarnya cuma 10 juta rupiah. Keluar 10 juta, umrohnya gratis, dapat pahalanya lebih dari 1. Kenapa lebih dari 1? Ada qaidahnya. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan ganjaran seperti orang yang mengerjakan. Gitu loh. Ya, cuma bayar sejutaan. Kalau di Makassar 20% khusus di paket bronze, saya kasih diskon 3 juta rupiah untuk potong DP. Kurang lebih 5 jutaan rupiah lah DP-nya. Kecil apa gede? Kecil apa gede? Kecil apa besar? Kecil lah dibanding fadilahnya, ya. Nanti Bapak Ibu, ya, setelah kita syiar, ada keuntungan lain nggak? Ada, kita bisa dapat lisensi syiar, ya. Dapat lisensi syiar. Keuntungannya apa ketika dapat lisensi syiar? Tadi seperti Ustadz yang bilang di depan, kita bisa umroh gratis, kita bisa haji gratis, ya. Banyak program di Tanjung Mutmainah. Bahkan saya sebut ini programnya adalah program Hijrah Solusi. Hijrah Solusi adalah sebuah program teruntuk kaum muslimin dimanapun berada yang masih terkekang di dalam sebuah pekerjaan yang di dalamnya ada transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, saya kerja, produknya halal, tapi cara mendapatkan akadnya dia harus entertain yang haram, ya. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak, ya. Kerjanya di tempat yang riba, jelas-jelas riba. Wah, diperangi sama Allah dan Rasulullah. Seperti apa? Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Saya bilang, pindah, ya, jadi mujahid Baitullah. Pertama, pekerjaan ini dilakukan oleh Rasulullah.
Rasulullah orang paling mulia. Itu satu. Yang kedua, nggak usah masuk kantor setiap hari, nggak usah pakai seragam, nggak usah hormat sama bos, tapi mendurhakai Allah. Kasih makan anak kita dari yang haram, dari yang syubhat. Pak, tapi gaji saya gede, Pak. Gajinya gede berapa? 30 juta rupiah. Oh, ditanung nggak usah pusing. Syiar 5-6 kali aja ujrohnya udah 30 juta rupiah. Sehari luangin waktu aja sejam, 2 jam, dan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dapat penghasilan halal. Nah, ini bisa menjadi solusi kita. Bahkan bukan hanya bicara penghasilan halal, ketika kita bersiar, sama aja kita sedang menggali kolam yang bisa melahirkan amal jariah kita, Bapak Ibu. Kita bersiar itu menyampaikan ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang lain. Ya, syiarnya by product knowledge yang datangnya dari Allah, bukan ngomongin hotel aja, bukan ngomongin pesawat aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada program Pay in Haramland atau COD. Artinya apa Pay in Haramland? Bayar ketika di tanah haram, atau COD, Cash on Destination. Program ini terkhusus kaum muslimin yang pernah punya pengalaman buruk terkait haji dan umroh. Ya, contoh ya, ada ibu-ibu, Pak, saya tuh mau umroh, tapi takut apa? Saya trauma karena pernah ditipu sama agen umroh. Ya udah, ikut program kita Pay in Haramland. Jamaah kita modalin dulu, pergi umroh, nanti bayarnya di tanah haram. Caranya gimana? Caranya jamaah bersama-sama kami ya mensetorkan uangnya di rekening jamaah di Bank Syariah Indonesia. Itu satu. Yang kedua, jamaah membuat standing instruction dan MOU bersama kami bahwa ketika jamaah sudah kami berangkatkan, maka pihak bank boleh mentransfer haknya travel. Jamaah aman, travel aman, Bapak Ibu. Nah, kita ada program Pay in Haramland. Tadi, next. Nah, ini paket umrohnya. Umroh reguler starting 32.375.000, 34 250.000, 37 950.000 rupiah. Ya, sanggup nggak? Siapa yang mau umroh? Yakin? Siap? Siap. Modal cuma 5 jutaan bisa umroh. Pulang syiar dapat pahala, dapat ujroh. Umrohnya dibayarin, pulang digaji, umrohnya bisa lunas. Ya, dapat pahala amal jariah, lalu dapat apa lagi? Dapat peluang usaha halal, Bapak Ibu. Ya, kita berkomunitas bersama orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk kembali pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Next, sekarang kita bahas haji. Ya. Haji hukumnya apa? Umrah hukumnya apa? Wajib nggak? Wajib dua-duanya, Bapak Ibu. Next, nanti Ustadz aja lah yang bahas itu mah. Dilema haji Indonesia, ya sama nih, orang Indonesia bilangnya nggak ada biaya. Satu, mau haji tapi nggak punya uang, bener nggak kayak gitu? Kedua, haji reguler punya uang buat bayar porsinya 25 jutaan rupiah, tapi masa tunggunya lama, 20 tahun sampai 40 tahun. Kalau anak yang baru lahir aja langsung kita daftarin tuh haji reguler, masa tunggunya 20 tahun belum tentu bisa haji, karena kita nggak tahu umurnya nyampe nggak tuh. Yang ketiga, haji furoda, harganya mahal banget, di atas 300 jutaan ya. Ada yang harganya di bawah 200 juta, banyak yang penipuannya, dan sistemnya sering bermasalah ya. Serta fasilitas masyairnya, tenda di Mina, di Arafah itu kurang baik ya. Nah, haji furoda, kalau teman-teman ingat ya, di berita itu ada di tahun 2022 ada 8.000 orang Indonesia gagal
bisa melakukan haji furoda. Karena apa? Sistemnya bermasalah, visanya nggak keluar, harganya mahal, travelnya rugi. Karena apa? Travel udah beli hotel, travel udah beli tiket, ya udah bayar visa, tapi visanya nggak keluar. Akhirnya apa? Tiketnya angus, hotelnya angus, jamaah ngamuk-ngamuk. Loh, ya. Selanjutnya Haji Plus, ya, DP-nya juga tinggi, $5.000, lalu masa tunggunya 7 tahun. Nanti kira-kira punya duit nggak 7 tahun ke depan? Nah, ini problematika. Kenapa orang ya udah deh haji mah ntar aja deh belakangan, gitu kan? Nah, apa solusinya? Ada nggak solusinya? Insya Allah di Tanur ada solusinya. Kita nggak bicara yang orang mau bayar cash dulu ya Bapak Ibu. Kita ada namanya Go Easy Hajj. Ya, Go Easy Hajj adalah sebuah program di PT The Grid of Tanur Mutmainah untuk memudahkan seluruh kaum muslimin untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ini adalah program Haji Plus. Ya, paketnya VVIP. Ya, maktabnya di maktab 111. Ya, maktab 111 itu maktab Asia Tenggara paling bagus ya, dengan maktab 112. Hotelnya bintang 5 di Mekah dan di Madinah. Ya, programnya sekitar 25 hari. Bagaimana caranya Pak? Cukup jamaah ya, bayar DP porsinya saja sebesar 13.800.000 rupiah. Ya. Lalu ngapain lagi? Lalu jamaah bersyiar. Ya. Berapa banyak syiarnya? Cukup sebulan 1 kali. Sampai berapa banyak? 12 kali aja syiarnya. Nanti di tahun jatuh tempo, ya, kan masa tunggunya 5 sampai 7 tahun. Maka jamaah menerima ujroh. Berapa nilai ujrohnya? Kurang lebih 325 juta rupiah. Ujrohnya cukup untuk bayar pembiayaan DP umroh, DP hajinya, cukup untuk melunasi hajinya, dan cukup juga masih ada sisanya, yaitu uang saku senilai 50 sampai 58 juta rupiah, Bapak Ibu. Ya, jadi cukup bayar DP, ya, nanti DP-nya dibiayai oleh pembiayaan syariah, ya, nanti kita dianjurkan untuk bersiar. Pak, saya nggak mau siar Pak, ya, saya udah kebanyakan pahala. Tenang aja, kalau 7 tahun lagi mah nanti tanah saya laku, ya udah nggak apa-apa, silakan, ya, bebas. Intinya ini adalah sebuah solusi yang kami bisa berikan kepada masyarakat. Pak, saya punya duit cash, ada lagi programnya. Next, kita ada program namanya Haji Kuota Saudi Arabia. Ya, kita ada 3 paket. Kalau di Makassar, paket yang pertama namanya Haji Plus VIP. Ya. Haji Plus ini, ya, itu haji menggunakan kuota Saudi Arabia. Ya. Jadi kuota Saudi Arabia itu untuk siapa sih? 1, untuk warga negara Saudi. Yang kedua, untuk mereka yang memiliki izin tinggal di Saudi Arabia. Nah, kita punya perusahaan di Saudi Arabia yang bisa mengundang para jamaah untuk membuat izin tinggal di Saudi Arabia. Maka bayar haji gratis umroh. Harganya berapa? 299.900.000 rupiah. Ini paket yang paling tinggi, paket yang paling bagus. Ya, maktabnya dekat, sangat VIP. Kalau maktab VIP-nya orang Indonesia di Haji Plus itu pakai sofa bed. Kalau ini pakai kasur, Bu. Ya, di kamar isinya cuma 12 orang aja, sedikit, masya Allah. Ya, jadi ini maktab untuk orang Saudi dan maktab untuk orang yang memiliki izin tinggal di Saudi. Nah, Bapak Ibu, kalau mau haji bisa, ya, kita undang ke Saudi, bikin izin tinggal, sekalian umroh, pulang ke Indonesia, nanti lanjut lagi ke Saudi pas mau haji. Itu yang pertama. Yang kedua, next, ada juga haji yang gold, harganya cuma 239.900.000 rupiah, dan ada yang paket silver, harganya cuma di 222.900 rupiah, 222.900.000 rupiah, Bapak Ibu. Nah, murah apa mahal? Murah apa mahal? Lemes. Siapa yang mau kaya? Siapa yang mau masuk surga?
Siapa yang mau umroh? Siapa yang mau haji? Mudah-mudahan semuanya bisa kaya, masuk surga, bisa umroh, bisa haji. Amin. Amin ya, amin, amin aja. Aduh, lemes banget. Yang terakhir nih. Yang terakhir kita ada haji kuota Indonesia loh. Kuota Indonesia yang tadi masa tunggunya 5 sampai 7 tahun. Bayar DP-nya 5.000 real, 5.000 dolar, ya nanti dikeluarkan porsi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tunggu 5 sampai 7 tahun. Ketika porsinya keluar, ya nanti masa jatuh temponya tinggal melunasi sisanya. Ya, sisanya kurang lebih kalau bayar 5.000, sisanya tinggal 9.750 dolar lagi. Ya, ini paketnya juga VIP. Next, ada lagi? Oh udah, ya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Intinya di Tanur kita berikan solusi-solusi. Yang mau umroh cukup DP aja. Nanti gimana bayar cicil aja? Bisa syiar, ya. Syiarnya berapa kali? Bisa dari 12 kali. Nanti apa keuntungannya? Keuntungannya umrohnya bisa jadi gratis, bisa dapat peluang usaha halal, bisa dapat peluang amal jariyah. Dan saya tambahin satu lagi bahwa setiap transaksi pembelian di Tanur Mutmainnah itu ada nilai yang disedekahkan untuk amal jariyah, ya, untuk pembangunan masjid, untuk memberangkatkan anak yatim pergi umroh, untuk rumah tahfiz yatim, dan banyak lagi. Dan semua diniatkan tujuannya untuk jamaah, untuk pensiar, dan untuk mereka yang membantu mensukseskan program umroh dan haji di Tanur Mutmainnah. Ya, banyak kan sekarang, ya Bapak Ibu di rumah udah ikhlas, ya sedekah 1 miliar, sampai masjid diteriakin loh ini. Ya. Alhamdulillah hari ini Masjid Al Ikhlas disumbang sama Pak Awal 2 miliar. Tuh. Awal-awal Pak Awalnya udah ikhlas, pas disebutin ke masyarakat, akhirnya setan nemplok, akhirnya seneng didengar sama orang lain. Bener nggak kayak gitu? Bener nggak? Bener banyak. Dan ini yang ditakuti sama Rasulullah SAW. Ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, qala ma syirkul asghar, qala ar-riya. Rasul paling takut umatnya terjangkit syirkul asghar, syirik kecil. Ya, syirik itu menduakan Allah, asghar artinya kecil. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Yaitu riya, Bapak Ibu. Insya Allah kalau di Tanur bukan hanya umrohnya murah, bisa jadi gratis, bisa dapat amal jariyah, bisa dapat peluang usaha halal, ya, dan juga bisa dapat peluang untuk bisa pergi umroh setiap bulannya. Bahkan, ya, ada peluang-peluang lainnya yang kalau Bapak Ibu udah bergabung, kita ada karir pet, kita ada jenjang karir, ya, dimana nanti akan membuka peluang penghasilan kita lebih besar, dan yang sudah pasti itu halal. Dan yang selanjutnya adalah ini peluang besar juga untuk memperbanyak amal jariyah. Dilanjutkan, kalau ada yang mau pergi haji, kita punya program haji yang insya Allah aman, karena semua programnya resmi, ya. Kita nggak jual haji non resmi. Alhamdulillah tahun ini kita jual semua yang resmi, dan kita juga punya cara untuk bisa jamaah pergi haji walaupun memiliki keterbatasan dana, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sekian presentasi pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Saya berdoa yang hadir di ruangan ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Yang punya masalah Allah angkat masalahnya, Allah ganti dengan keberkahan, Allah ganti dengan rezeki. Dan yang paling penting, Allah takdirkan orang-orang yang hadir di ruangan ini menjadi hamba Allah yang memiliki umur yang panjang, umur yang berkah, serta dipanggil, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa pergi umroh dan haji. Dan ketika pulang umroh, Allah tumpah ruahkan semua janji-janjinya Allah kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba Allah yang berkumpul pada hari ini menjadi hamba-hamba yang memiliki keturunan, anak-anak yang soleh sampai yaumil akhir, dan anak-anak yang melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya.
Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau mau ada tanya jawab. Bapak Ibu, demikianlah materi yang begitu menarik, Masya Allah, dari CEO Ikatan Ulama Baidatur, Bapak Muhammad Reza Pahlavi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya, yang akan langsung dijawab oleh beliau, boleh angkat tangan dua dulu. Boleh? Dua orang. Pak Ahmad, ini beliau haji bersama tahun kemarin, Masya Allah, dari Sompek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kegiatan yang luar biasa spektakuler seperti ini. Mendengar dari motivasi Bapak Haji Reza, Masya Allah luar biasa, memberikan semangat kita untuk berdakwah menjadi syair Baitullah. Semangat itu mungkin tidak cukup sampai di sini. Saya sendiri bercita-cita ingin memberangkatkan satu pesawat bersama Ta'nur Mutmainnah. Ya, kalau bercita-cita saja rendah, bagaimana mungkin hasil bisa dicapai lebih maksimal? Takbir. Oke, alhamdulillah wa syukur. Jadi semangat tidak dibarengi dengan ilmu untuk closing jamaah sepertinya kurang lengkap, bagikan sayur yang tidak memiliki garam dan penyedap rasa. Oleh karena itu langsung bersama Bapak Owner dan beberapa jamaah calon haji dan umroh mewakili pertanyaan ini. Betul tidak? Ya, semangatnya sudah membara, layaknya bara api yang siap layaknya siap membakar motivasi jamaah ini, mengajak kebaikan haji dan umroh. Pertanyaannya saya ulang kembali, teknik dan closing paling tercepat dan termudah mendapatkan jamaah haji dan umroh. Syukron jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana sih caranya syiar? Gimana cara menggugah hati orang lain? Syiar itu adalah sebuah pekerjaan wajib ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Syiar itu kewajiban untuk kita semua kaum mukminin, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Syiar diterima alhamdulillah, ditolak pun alhamdulillah, karena keduanya dapat pahala, nggak ada masalah teman-teman ya. Dan kita nggak pernah tahu kapan saudara mukmin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah ya, ada dua hal sih ya. Yang pertama, ya, luruskan niat kita ketika kita syiar, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bicara rizki, kalau kita bicara rizki hari ini, wah syiar nanti saya bisa kaya ya, saya bisa umroh ke luar negeri, jalan-jalan dan lain sebagainya, saya bisa haji, saya bisa ini dan itu, saya dapat penghasilan 30 juta, bahkan ya di hajian kemarin ada tim kita yang dapat ujung sampai 9 miliar rupiah gitu loh. Nah, bicara kaya ya, kita jual nama Allah, jual nama Rasulullah, rasanya agak miris ya. Bahkan kayaknya saya mau keluar aja dari orang Islam nih. Karena apa? Orang yang paling kaya di dunia sekarang bukan orang Islam kok. Kalau tujuannya beriman sama Allah, bertakwa sama Allah karena kekayaan, ya akhirnya kita rugi. Karena nggak butuh kaya, nggak butuh iman, nggak butuh Islam, Allah pun kasih rizki teman-teman, gitu loh. Maka tujuannya karena Allah, ya. Man kana di dunya hamma, farallahu alaihi amra, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Ya, man kana di dunya hamma. Kalau tujuannya cuma karena dunia, farallahu alaihi amra. Nanti Allah pecah belah urusannya. Ya. Kalau Allah udah pecah belah urusannya, siapa yang mau nolongin? Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Jenderal, bisa? Nggak bisa. Allah yang pecah belah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan bikin orang ini di kedua pelupuk matanya rasanya miskin mulu. Ada nggak orang yang kayak gitu? Duitnya banyak tapi berasanya susah terus. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia dapat rezeki kecuali apa yang sudah
dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, waman kanatil akhirah tahu, kalau tujuannya akhirat, tujuannya Allah, jamallahu amroh, Allah satukan urusannya, wa ja'ala dinahu fi qalbi, Allah jadikan hatinya kaya, maka dunia ya rohimah. Nanti dia nggak kejar dunia, tapi dunia yang kejar dia, bahkan bertekuk lutut depan dia. Ya, tujuannya karena Allah, luruskan niatnya. Karena di setiap pekerjaan baik, maka ada setan yang senantiasa berbisik. Kapan meluruskan niat? Senantiasa, setiap waktu, setiap saat. Ya, orang pergi umroh, banyak nggak yang bawel? Banyak banget bawel. Ya. Listrik mati, wah ini travelnya tukang tipu. Air mati, wah travel belum bayar hotel. Ini fitnah nih, banyak banget keluar nih dalam ibadah umroh, ibadah haji, bener nggak gitu? Karena apa? Yang namanya setan, iblis nggak bakal ridho ketika ada seorang hamba mendapati sebuah kebaikan yang akan berubah hidupnya lebih paripurna di hadapan Allah untuk dunia dan akhiratnya. Pasti digosok-gosok tuh, wah panas di kuping, gitu. Ya, jadi niatnya karena Allah. Sama kita juga siar, banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah. Saya cuma bilang sama Tanur Warrior, ya, Rasulullah SAW siapa? Wakil Allah Azza wa Jal yang menerima risalah Al-Quran. Kalau doa langsung diijabah, dikasih susah nggak? Dikasih. Difitnah nggak? Difitnah. Ya. Siapa yang gabung waktu itu? Abu Bakar, As-Siddiq, ya, orang-orang As-Sabiqul Awwalun. Ya, dia nanya nggak? Kamu beneran nggak sih Rasul? Ya, kok susah gitu loh? Mereka dibikin susah nggak tuh? Berjuang nggak mereka? Berjuang, ya. Nikmatin aja. Selagi kita benar, ya, lurusin niat kita terus. Karena apa? Setan itu goyang terus niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Cuma saya mau kasih tahu gini, man arada dunya fa alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bi'ilmi. Kalau mau dunia harus pakai ilmu, kalau mau akhirat harus pakai ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bi'ilmi. Kalau mau keduanya juga harus pakai ilmu, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa saya nggak closing? Jawabannya karena tidak punya pengalaman, nggak punya ilmunya. Ya, gimana Pak caranya mudah closing? Belajar product knowledge. Jadi ketika ditanya bisa jawab. Kalau ditanya, ntar ya saya tanya dulu sama Pak CEO. Jangan kayak begitu. Saya tanya dulu sama Pak Awal. Ya, orang yang mau melaksanakan ibadah umroh pasti dihantui dengan banyak ini ya permasalahan ya. Wah nanti dulu, nanti gimana bayar ini dan lain sebagainya. Itu semuanya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita bisa hadir ketika Allah memanggil kita. Ya, jadi itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Umar Muhtar. Seminar hari ini saya sangat excited karena setahu saya pertama kali saya melihat seminar ini, katanya ownernya datang. Alhamdulillah, saya tambah excited karena ownernya ini orang masih muda, lalu punya tablik yang baik. Saya tadi mendengarkan. Kemudian katanya ada dijelaskan tentang haji dahili. Nah, haji dahili ini yang saya penasaran. Artinya kan tadi Pak Reza juga sudah bilang kalau misalkan memang mau baik dalam menjalankan bisnis, kenal produk knowledge-nya. Baik. Nah, di sini yang saya mau tanyakan tentang produk knowledge dari haji dahili. Apa bedanya itu haji dahili dengan haji-haji yang sekarang itu lagi marak 2 tahun terakhir ini, haji visa ziarah. Ya. Nah, visa ziarah itu kan non pemerintah Indonesia. Kalau kita lihat 2 tahun juga terakhir beritanya kan
Bermasalah. banyak yang bermasalah. Betul. Alasannya katanya tidak punya tasreh. Betul. Jadi yang saya mau memastikan pengetahuan ini, bedanya dengan visa syarah itu apa? Apakah Baik. ini dahili? Katanya dahili ada iqomah. Nah itu juga saya pertanyakan, iqomah dan tasrih itu bedanya apa? Baik. Ya, demikian Pak. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Perbedaannya jadi gini, haji itu ada 3 macam ya. Haji itu ada 3 kuota. Yang pertama kuota dalam negeri. Kuota dalam negeri adalah kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia, ya, melalui Wazaratul Hajj wal Umrah, Kementerian Haji dan Umrah, diperuntukkan 1 untuk warga negara Saudi, itu dahili. 2 untuk mereka yang memiliki izin tinggal. Ya, kalau kita punya anak, ya, anak kita tinggal di Saudi, kita diundang sama anak kita, ya, lalu dibuatkan izin tinggal, atau kita sekolah di Saudi, atau kita bekerja di Saudi, kita dibikinkan izin tinggal, gitu kan? Ya, ada sponsor yang mengundang kita, itu bisa. Atau kita warga negara Saudi, itu bisa, ya. Jadi ada namanya kuota dahili, kuota dalam negeri. Yang kedua, kuota luar negeri. Kuota luar negeri adalah kuota yang dibagikan oleh pemerintah Saudi Arabia ke seluruh negara di dunia yang ada kaum musliminnya di dalamnya dan dioperasikan melalui departemen terkait. Contohnya di Indonesia dioperasionalkan melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, dibagi jadi 2 produk. Yang pertama produk reguler yang masa tunggunya diatur sama pemerintah, starting mulai 20 tahun sampai dengan ada yang 40 tahun. Yang kedua ada Haji Plus, ya. Haji Plus, ya, ini merupakan haji yang dioperasionalkan melalui swasta, ya, tapi kuotanya tetap dari pemerintah, masa tunggunya 5 sampai 7 tahun. Itu 2. Ini yang resmi, ya. Yang ketiga ada Haji Furodah dan Mujamalah, ya. Haji Furodah merupakan haji kuota dari para raja, dari sultan, ya, diperuntukkan untuk siapa? Untuk kolega rekanan sultan, ya. Sekarang itu diperjualbelikan, ya. Dan ada Mujamalah. Mujamalah adalah kuota yang dikeluarkan oleh Wazarat Dahiliyah, oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu diberikan, biasanya dioperasionalkan melalui kedutaan-kedutaan di sebuah negara untuk rekanan kenegaraan, ya. Biasanya yang berangkat, ya, ada dari kepolisian, TNI, dari departemen pertanian, itu bisa mengajukan, ya, kuota haji mujamalah. Jadi ada 3 macam. Nah, sekarang yang dahili di mana? Dahili yang tadi. Yang pertama, kuota dalam negeri. Bedanya apa sama ziarah? Ziarah itu visa, ya, visa kunjungan ke Saudi Arabia, ya. Bukan dahulu kala, ya, lebih dari 15 tahun bahkan, ya. Haji dengan praktek ziarah ini memang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Tapi, ya, mereka beli maktabnya itu tidak melalui sistem online. Kalau yang 3 tadi itu belinya melalui aplikasi e-hajj dan nusuk, itu semua resmi, ya. Dahili, kuota luar negeri, sama furodah, itu semua resmi, ya. Kalau yang ziarah, dia beli kuotanya, ya, beli maktab aja dia, ya. Ini bukan program pemerintah. Yang program pemerintah apa? Visanya program pemerintah, ya. Karena visanya dikeluarkan sama siapa? Sama kedutaan Saudi Arabia, ya. Kalau visanya bohongan, tentunya jamaah nggak bisa masuk Saudi, gitu loh. Nah, 2 tahun ini kenapa bermasalah, atau 1 tahun ini melebihi 1 tahun kemarin? Karena gini, uniknya, ya, setelah kita menganalisa, pada saat jamaah bikin visa itu di biometrik, di VFS, lancar nggak? Lancar. Visanya keluar nggak? Keluar visanya. Karena apa? Menguntungkan buat Saudi Arabia, menguntungkan buat kerajaan dan pemerintah. Tapi, ya, diperbolehkan nggak orang berangkat? Boleh. Bahkan cuma di tahun ini, ya, di musim haji, visa ziarah bisa landing di Jeddah. Sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya lewat Riyadh tuh, ya. Pokoknya nggak boleh Jeddah, nggak boleh Madinah, ya. Padahal haji itu bukan di Madinah, tapi memang pelarangannya seperti itu. Tapi di musim ini boleh masuk Jeddah, boleh masuk Madinah. Pinter, ya. Bikin visa bisa, masuk Jeddah bisa, masuk Madinah bisa, masuk seluruh airport yang ada di Saudi Arabia itu bisa.
Tapi kenapa ketika masuk ke Mekah itu banyak masalah? Padahal tahun kemarin nggak se-ekstrim tahun ini gitu loh. Tahun ini kita lihat ya, banyak sekali ada yang dari Mekah dibuang kemana? Ke Jeddah. Itu ada yang teman saya satu travel itu ada sampai 7 kali dibuang. Ya. Ada yang bahkan tanggal 8 ya, Zulhijjah, di mana besoknya mau masuk hari Arafah, itu polisinya masuk dari jendela, orangnya dibuang ke Jeddah. Kenapa ini terjadi? Oh, ternyata satu ya, khususnya Mesir ya, itu hampir 2 juta orang yang beli visa ziarah. Bisa nggak? Bisa. Masuk nggak? Masuk ke Saudi, ya kan? Tapi apa yang merugikan bagi mereka? Kuota luar negerinya banyak yang nggak kepake di Mesir, kuota pemerintah, itu satu. Yang kedua, produk furodahnya nggak laku. Yang ketiga, ya, di musim ini cuma dahili itu yang mensisakan ada kurang lebih 75.000 bed yang nggak kejual. Artinya mereka merasa terancam bisnisnya gitu loh. Ya, karena pemerintah nggak ada untungnya. Ya. Kalau di 3 program ini pemerintah dapat untung. Ya, kuota dalam negeri, luar negeri, sama yang terakhir undangan. Ada lagi yang tanya begini, ya kan? Pak, ini manipulasi dong. Ini saya ke belakang aja. Ini manipulasi dong, ya. Datang ke sana, ya, untuk dapat izin tinggal dengan alasan bekerja. Pekerjaannya tuh merakit haji dan umroh, pengawas haji dan umroh. Saya tanya gini, apa bedanya sama furodah? Furodah itu visa punya raja, tujuannya untuk rekanan raja, ya kan? Ada nggak mereka yang berangkat furodah 99% orang Indonesia itu rekanan raja? Enggak, beli kan? Tapi kenapa ini diperbolehkan? Karena ada tanazul hak di dalamnya. Ya, ini saya waktu itu diskusi sama seorang ustadz. Dia bilang, Pak Reza, ini namanya tanazul hak. Ya, si sultan merelakan hak bahwa boleh visanya dipakai bukan sama rekanannya mereka, tapi dipakai sama siapapun untuk diundang masuk pergi haji, asalkan dibeli. Sama Igomah pun seperti itu. Perusahaan atau kafil itu merelakan untuk mereka masuk ke Saudi Arabia, bikin izin tinggal, nggak usah kerja, tujuannya untuk haji, ujung-ujungnya jual beli juga. Clear ya Pak? Jelas ya? Ya, jadi itu terima kasih. Bos, sudah sedikit waktu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Ibu. Ibu namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Umi Aisyah atau Ibu Sumiati. Saya dari Makassar. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah haji kota Dakil bisa untuk calon jamaah haji di atas 58 tahun atau di bawah 22 tahun? Ya, di atas 58 tahun ya bisanya dengan cara murofik. Artinya anaknya dulu yang masuk, ya, anaknya bikin calling visa ya buat orang tuanya, itu bisa. Atau suaminya dulu yang masuk, kalau suaminya lebih muda daripada istrinya, atau istrinya dulu yang masuk, ya seperti itulah. Keluarga dulu yang masuk, keluarganya bikin izin tinggal, baru undang orang tuanya, ya itu bisa seperti itu. Atau undang anaknya. Kalau anak itu minimal nggak bisa kecil, ya harus 17 tahun kalau nggak salah, gitu. Tapi kalau dari sini itu harus dari starting 22 sampai 58 aja. Jadi di atas 22 tahun ya? Di atas 22 sampai 58 tahun. Oh, ya. Nanti kalau di atas 59 Bu, maaf, di atas 59 ya nanti dengan sistem murofik gitu. 59 Bisa. ulang tahun berikutnya atau Sebelumnya. Pokoknya gini, pas dia haji ya belum 60 aja. Oh gitu. Pertanyaan kedua Pak,
maksimal DP haji percepatan sampai bulan berapa? Maksimal DP haji dakhili. Kita ada percepatan, kita ada dakhili, kita ada kuota Indonesia, ada 3 produk nih. Yang mana? Dakhili. Percepatan, Pak. Percepatan dari sekarang. Kita close semua produk itu di bulan Desember. Oh, sampai Desember ya? Iya, close semua di bulan Desember. Nah, kalau yang percepatan tadi udah dibahas belum ya? Belum ya. Kalau yang percepatan, jadi gini, setiap tahunnya Indonesia itu diberikan kuota tambahan oleh Saudi 20.000, 25.000, nanti pemerintah bagi. Ya, itu sebenarnya buat haji reguler. Tapi keluhannya haji reguler kan middle low ya, kelas-kelas menengah ke bawah. Ketika porsinya keluar, belum tentu ya dari jamaah itu dia punya uang bisa melunasin tuh. Akhirnya sama pemerintah digeser lagi ke haji plus. Nah, itu sistemnya pengajuan. Nah, ke Kemenak biasanya diakomodir sama asosiasi. DP-nya kapan? Secepatnya. Karena pertarungannya di seluruh travel, makanya kalau kuota haji percepatan saya nggak lebih dari 200 dan pusat awal minta ngeblok 175 paling banyak. Kalau percepatan kita cuma sedikit. Kalau dakhili kita kuotanya ada 5.000 dan tetap aja close-nya di bulan Desember karena untuk eksekusi tasreh yang ditanya tadi itu di bulan Rajab ya. Tasrehnya dibuka di bulan Rajab, kita eksekusi. Jadi di bulan Rajab jamaah udah memiliki kepastian tasreh haji. Ini tasreh haji yang paling pertama dibuka itu tasreh haji dakhili, tasreh haji dalam negeri. Cukup? Satu lagi Pak, informasi tentang haji percepatan untuk mengetahui approve atau tidak approve-nya. Nanti ada surat tuh dari Kemenak. Oh gitu ya. Ya, biasanya keluarnya itu di bulan Januari. Ada yang di Januari, Februari, makanya tunggu. Kalau batal, ya kita balikin duitnya karena duitnya kan di Kemenak. Kita bayar porsi ke Kemenak, ya kan? Nanti kalau kita ajukan percepatannya, nanti kalau oke, ada surat. Nah, suratnya itu biasanya bukan dikeluarkan untuk satu travel aja. Ada 20 travel, nanti di dalamnya ada nama-namanya tuh. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Oke. Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempertanyakan mungkin kepada Pak Reza tentang player yang tertulis khususnya haji dakhili yang ini mungkin menjadi jualan dari produk dari Tanur. Yang tertulis di situ adalah jika visa tidak keluar maka dana kembali 100%. Dan ini yang menjadi pegangan kuat bagi para agen untuk menjual produk ini. Karena pengalaman-pengalaman dari tahun sebelumnya adanya visa ziarah yang mungkin orang tidak paham tentang visa ziarah dan visa dakhili, namun kita telah jelaskan mungkin juga belum paham betul, dan kita lebih tekankan bahwa jika visa haji resmi itu tidak keluar maka dana kembali 100%. Mungkin bisa dijelaskan apalagi haji program haji dakhili ini ada umroh terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, ada nggak haji yang aman? Nggak ada. Semua ada tata caranya. Ya, semua ada plus minusnya. Haji dakhili kalau mau aman, ikutin instruksi teknis dari kami. Ya, teknisnya gimana? Yang udah daftar biometrik dari sekarang. Ya, lalu berangkat di bulan Januari. Dia bilang gini, Pak, saya nggak bisa bulan Januari, saya mau masuk bulan Ramadan. Nggak bisa. Mending balikin aja duitnya. Gitu loh. Karena apa? Ketika di bulan Ramadan ya, itu penentuan warga Saudi untuk beli tasreh haji. Karena beda Saudi sama Indonesia. Indonesia THR-nya itu kalau lebaran, Saudi THR-nya kalau awal Ramadan. Masuk awal Ramadan itu berlomba-lomba orang beli tasreh haji. Dikhawatirkan kalau udah masuk Ramadan ya kan kita nggak dapat kuota. Walaupun ada dua teknis pembukaan kuota di Saudi. Satu, ketika bulan Rajab dibuka 80%. Kedua, ketika tanggal 15 Dzulqa'dah diturunin lagi kuotanya 20%. Nah, kita maunya aman. Gimana cara aman? Jamaah ngikutin kita.
Gimana cara ngikutin? Berangkat umroh di bulan Januari, igomahnya keluar, kita beliin tasreh. Ya, itu bulan Rajab, Januari. Rajab itu pertama kali sistem tasreh dibuka melalui aplikasi nusuk, gitu loh. Jadi jamaah bisa dapat harga sesuai yang sudah kami hitung, ya, dan juga mendapatkan fasilitas terbaik. Makanya di perjanjian, ya, kan ada yang daftar tuh, ada di perjanjian, ada term of condition, ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti, gitu loh. Sama, semua juga kayak gitu, ya kan? Mau haji murah, reguler, tunggunya puluhan tahun, ya kan? Mau mahal, cepat, nggak usah umroh, ada furoda. Furoda ada resikonya, juga furoda. Ya, visanya bisa nggak keluar, dapat masyairnya nggak bagus, fasilitas maktabnya, ya. Jadi nggak ada resiko, semua ada resiko, tapi bagaimana kita memperkecil resiko? Ya, kita jalani teknisnya berdasarkan pengalaman, ya. Tahun 2022 kita ngeberangkatin haji dahili. Kita Tanur itu ngeberangkatin ada namanya perkumpulan mitra umat. Di bawah mitra umat itu ada travel. Travelnya itu kurang lebih ada 13 travel, dan itu travel ternama semua. Kebetulan tahun itu saya dipilih menjadi operator, berangkatin furoda, berangkatin dahili, ya. Terus berangkatin juga haji plus. Ya, saya yang berkontrak sama Mas Harik waktu itu di Mekah, ya kan? Nah, Tanur juga berangkatin. Nah, Tanur jamaahnya bikin igomahnya di bulan Syawal, tapi travel lain itu patuh. Saya bilang di Rajab, udah selesai mereka dapat maktabnya, itu pemandangannya langsung Jamarot. Mau ke Jamarot itu cuma 50 meter jalan kaki, dekat banget. Harganya sama yang Tanur beli. Tanur jaraknya 2 kilo, gitu loh. Karena apa? Nggak taat. Makanya balik lagi, ya, kalau mau haji, ya harus ada syarat dan ketentuan, nggak bisa suka-suka, gitu loh. Harus ada syarat, kita harus kerjasama, gitu loh. Karena semuanya bukan on hand-nya travel. Ya, hotel bukan punya travel, visa bukan punya travel, tasreh bukan di bawah penguasaan travel, gitu. Jadi edukasinya harus kental ke jamaah. Ya, bahkan dolar, siapa yang bisa menjaga dolar? Saya tanya. Presiden bisa jaga dolar biar kursnya bisa tetap seperti hari ini? Nggak bisa, kan? Gitu. Bicara haji umroh itu penuh dengan fluktuatif. Ya, banyak orang yang salah bilang, oh yang amanah dong. Ya. Ya, ini makanya akadnya harus jelas dari awal. Jangan kita jual manis-manis saja, kita ngomong yang pahitnya sekali. Gitu. Ya, banyak orang wah manis-manis, kita ngomong yang pahit juga. Ya, kalau jamaah nggak ngikutin regulasi dari kita, ada resiko. Ya, makanya di klausul perjanjian itu jelas, Pak. Ya, bahkan jamaah setelah dapat igomah nggak lunasin. Kita kan udah ada anggaran, ya. Di perjanjian itu saya minta Ustaz awal, Ustaz masukin aja anggarannya, biar jamaah lihat nih, karena kan dia benar-benar ada faktura, ada invoice-nya, ada kwitansi yang tercetak secara elektronik tuh. Ya, kalau jamaah nggak tertib, akhirnya harganya naik, jamaah bayar tambah, gitu loh. Itu sih, ya. Jadi semua nggak ada yang aman kecuali kita ngikutin apa ketentuannya. Oke, terima kasih. Maksudnya pertanyaan? Yang mau bertanya oke di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit lagi nih, mungkin bisa mendapat poinnya. Masalah tanah sulhak tadi Pak Maulana, jadi masalah visa haji dahil ini sedikit mungkin bisa dijelaskan kembali. Saya kurang mendapat poinnya untuk yang masalah tanah sulhak. Iya. Jadi bisa dijelaskan untuk siarnya nanti. Baik, masalah tanah zulhak begini. Tanah zulhak artinya kan merelakan hak yang harusnya diterima, ya. Merelakan hak yang harusnya diterima. Artinya gini, ya, seorang raja udah nggak apa-apa deh visa yang tujuannya harusnya buat rekan-rekanannya raja, kolega-koleganya raja, dikasih ke orang biasa.
boleh ya, si raja merelakan, nggak ada masalah. Buktinya apa? Nggak disu sama raja, nggak dilaporin sama raja, dan raja tahu, gitu loh. Ya, nggak ada. Ketika raja nggak tahu, visanya diam-diam dipakai sama orang biasa. Nah, ini manipulasi namanya. Tapi kalau raja tahu, terus raja bilang ya udah nggak apa-apa, itu namanya tanazul hak. Walaupun peruntukannya bukan untuk itu, gitu loh. Sama juga seperti dakhili, ya. Ini haknya perusahaan. Orang datang pakai visa pekerja, pekerjaannya walaupun marokib haji dan umroh, pengawas haji dan umroh, haknya perusahaan. Orang ini kan bekerja untuk perusahaan, betul nggak? Nah, tapi perusahaan merelakan, ya udah nggak usah kerja deh, karena perusahaan juga tahu orang ini masuk ke dalam. Ya, cara yang dilakukan supaya mereka bikin izin tinggal. Ya, dengan izin tinggal yang didapati, dia bisa dapat kuota haji, gitu loh. Kecuali perusahaannya nggak tahu, ya. Orang yang bikin ini manipulasi. Dia bilang mau kerja, dia nggak kerja, gitu loh. Marah nggak yang punya perusahaan? Marah, ya, kafilnya marah. Dia nggak rela tuh. Nah, itu makanya jadinya manipulasi, paling itu aja. Udah jelas belum? Cukup jelas kan. Jadi ini untuk siar kami ke jemaah. Iya, jelas ya. Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nggak apa-apa, terima kasih. Masih ada yang bertanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya. Singkat saja, ada beberapa sekitar 3 pertanyaan. Melihat penjelasan singkat dari Bapak tadi dalam waktu yang sangat singkat, bisa menjadi urutan kedua ya dari beberapa agen travel yang ada di Indonesia. Pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelaskan secara mendetail lagi, apa value daripada Tanur Travel dibanding value yang tidak dimiliki oleh travel lain yang ada di Indonesia. Yang kedua, mungkin bagi para agen baru, apalagi saya yang baru bergabung terakhir, masih sangat awam mengenai produk dan mekanisme terkait mengenai haji dan umroh. Apakah setelah acara ini dan kita masuk dalam anggota resmi, apakah ada training lanjutan dan apakah ada fasilitas promosi yang diberikan oleh perusahaan untuk memudahkan para agen dalam menjalankan usaha ini? Dan yang terakhir adalah mengenai perusahaan, dan apakah selama ini, karena salah satu fasilitas yang diberikan adalah bisa berangkat haji dan umroh dengan sistem pakai pembiayaan. Nah, apakah selama ini ada mungkin kasus jamaah yang sudah pergi umroh tapi tidak bisa melanjutkan cicilannya? Nah, kalau seperti itu, misalnya ada kasus seperti itu, Bagaimana? apa dari pihak travel untuk mengatasi risiko-risiko tersebut? Baik. Dan yang terakhir, apakah ada fasilitas untuk tanpa DP? Misalnya dia punya keinginan yang kuat, tapi karena memang tidak mampu, dia tidak punya DP sama sekali ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duduk ya, Bu. Tadi satu, value Tanur apa? Kayaknya saya harus ngulangin presentasinya agak panjang, Mbak. Value Tanur intinya gini, kita ya siarnya bukan siar fasilitas. Kita siarnya produk knowledge yang datangnya dari Allah. Kita mau orang yang umrohnya sukses, tujuannya karena Allah, pulang umroh dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu value. Satu. Yang kedua, ya, orang umroh sama kita bisa kasih solusi pembayaran yang bisa memudahkan orang lain dengan uang yang sangat minimal, bisa pergi umroh. Bahkan juga bisa kita kasih solusi bagaimana cara cicil, ya. Yang ketiga, ya, value lain adalah kita ngajak orang lain bukan hanya bisa umroh gratis, tapi kita ngajak juga orang lain mempersiapkan amal jariah. Yang keempat, ya, apa yang menjadi keuntungan di Tanur, ya. Keuntungan di Tanur bukan hanya umrohnya murah, bahkan bisa gratis, ya, karena kita nggak ngomong cash kalau nggak punya uang, ya kan.
Udah gitu bukan hanya bisa dapat pahala umroh lebih dari satu, bisa dapat amal jariah dan lain sebagainya, tapi juga kita bisa dapat peluang usaha halal, ya. Jadi itu value-value yang ada di Tanur. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pentrainingan nggak? Di kita ada kurikulum pensiar namanya, ya. Jadi seorang mujahid Baitullah nanti akan di training, ya. Alhamdulillah kemarin kami mengadakan rakernas, rapat kerja nasional, khususnya para BOD, Board of Director. Ya di kami itu unik, ya. Sebelumnya ada 23 marketing director, sekarang ada 13 karena 10-nya kami anulir karena tidak bekerja berdasarkan job desk, ya. Nah, ada 13 direktur marketing. Biasanya travel atau perusahaan marketing itu punya satu direktur. Kita punya 13 direktur di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun marketing lebih besar lagi. Ya, karena kita masih kecil, 0,4% aja, 1% aja belum tuh. Ya, makanya saya ngajak, ya, sukses umroh haji itu bukan hanya karena Allah, ya. Sukses umrohnya karena Allah, hajinya karena Allah, ya, tapi bisa ditandai dengan apa? Ketika pulang dia berikrar mau ikut melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah. Ya, tadi diawali saya pembukaan, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa orang lain yang senantiasa mengagungkan syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu lahir dari hati yang memiliki rasa takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak? Jadi saya kalau cerita agak panjang nih. Orang dulu, ya, kenapa ada gelar haji? Karena ada komunitasnya. Ya, kenapa harus ada walimatus safar? Karena orang dulu itu kalau mau haji itu berbulan-bulan, Bu, nggak pulang-pulang, ya, karena perjalanannya udah 3 bulan. PP 6 bulan, ya kan? Maka kalau berarti yang nggak pulang, ya, meninggal dunia di sana, meninggal dunia di perjalanan. Makanya dia kalau perpisahan udah kayak orang mau berpisah sama orang yang mau meninggal gitu loh. Dibikinlah walimatus safar. Yang kedua, kenapa ada gelar haji? Ya, karena benar-benar orang yang pulang haji jual untuk masyarakat ibadah. Dia membawa gelar untuk berdakwah. Kalau sekarang kan enggak, haji umroh jadi apa? Jadi tren, ya. Ada paket gold, ya, bangga bener tuh kalau dapat paket gold, apalagi difasilitasi dengan view-nya Ka'bah, ya kan? Sampai bukannya sujud syukur, dia buka handphone ngapain? Selfie, ya kan? Habis selfie pasang status, ya. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok semuanya. Depannya tulisannya Alhamdulillah, belakangnya setan lewat, ya kan, kelar itu nggak dapat apa-apa. Nah, jadi kita ada pentrainingan itu, ya, ada. Nah, yang ketiga, tadi apa pertanyaannya banyak? Janjinya 3, pertanyaannya 4 soalnya. Yang ketiga apa Pak? Tadi Pak? Ditambah mungkin yang kedua jawabannya fasilitas promosi seperti. Oh ada, fasilitas promosi, kita punya tim media bahkan luar biasa. Makassar punya tim media mandiri, ya, masya Allah aktif, ya. Dan juga kita ada tim desainer, ya, di depan ini ada Mas Kirjo, ya, yang mendesain, ya. Nanti kita bisa dapat marketing tools, ya, untuk dibawa ke jamaah, ya. Nanti ada training banyak lah cara untuk bersiar itu, tapi nggak bisa 1 hari kan, yang penting kita mau belajar. Yang ketiga Pak, ya, ada enggak pengalaman jamaah yang sudah berangkat tapi pulang nggak bisa bayar? ada, ya. ada, ya. Jadi gini, ya, kita ini cuma ngasih solusi sama jamaah, ya. Kita ngasih solusi, jamaah mau umroh nggak? Mau, nggak punya uang, iya. Ya udah kita tambahin dari ujroh kita, biar DP-nya kecil, itu bisa. Nah, akadnya jamaah itu nggak ke travel, akadnya ke pembiayaan, ya, akadnya ke pembiayaan. Jamaah punya kewajiban bayar, kita kasih solusinya lagi, bersiar. Ada jamaah, ya, dia udah umroh, pulang, ya, akhirnya dia nggak bayar, ditelepon sama pembiayaan. Pak, kenapa nggak bayar? Alasannya apa? Saya belum dapat jamaah. Nah, itu salah. Nggak ada urusannya, kita cuma ngasih bantu, kita kasih solusi, gitu loh. Kita bantuin, ini loh jamaah,
ada solusinya, tinggal siar. Ya. Ngajaknya juga kita nggak harus orang semua bayar cash. Ya. Ngajak orang pakai pembiayaan juga, yang DP-nya udah disubsidi juga, gitu kan? Ini kan lebih mudah. Tapi kalau jamaahnya nggak kerja, nggak mau syiar, ya nggak bisa bayar. Paham ya? Ada yang kayak begitu. Ya. Maka nanti gini, pihak pembiayaan itu nggak ngelihat masa yang akan datang, tapi lihatnya sebelumnya. Misalkan kita datang sama pihak pembiayaan bilang, wah nanti saya ada program isi umroh, ya. Terus sekarang mampu bayar nggak? Sekarang saya nggak kerja, pengangguran. Maka secara kaidah itu nggak bisa dibiayai. Mereka yang pantas dibiayai adalah mereka yang mampu bayar. Mampu bayar apa? Mampu bayar cicilan, bukan mampu bayar cash. Karena tanggung jawabnya bayar cicilan tiap bulan. Nah, ada rumusnya. Contoh, cicilannya kan 1 jutaan, maka penghasilannya harus dikali 3. Ya, minimal penghasilannya 3 juta. Kalau nggak punya penghasilan 3 juta, maka tidak bisa dibiayai. Ada lagi? Ada yang nomor 4 lagi, Pak? Ada yang nomor 4? Udah? Pertanyaan 4. Ada nggak yang bisa Pak nggak pakai DP? Ada nggak yang bisa nggak pakai DP? Bisa, dari Jakarta. Ya, hari ini kalau mau daftar, ya paket 9 hari dari Jakarta, sebenarnya nggak ada semua pakai DP. Saya bebasin DP-nya, nggak pakai DP. Startingnya dari Jakarta, umrohnya 9 hari dari Jakarta. Monggo yang mau berangkat tanpa DP, nanti ongkos dari Makassar ke Jakartanya ya masing-masing lah. Mau pahala banyak, masuk surga, dapat pahala jihad, jadi orang kaya, doanya diijabah, nggak mau modal, aduh, susah. Gimana ya? Satu lagi Pak, untuk masalah pembimbing Pak, bagaimana Pak? Pembimbing dan pendampingan di Ya, Surabaya. di sini ada tour leader, masya Allah, tour leader Makassar, top narkotop, semuanya ustadz-ustadz terpelajar, ya. Untuk nanti mutawifnya juga Makassar biasanya bawa dari Indonesia. Nah, kalau tim kita di Saudi juga banyak, ya. Ada mereka yang lulusan dari Jamiah Islami, Universitas Islam Madinah. Banyak juga dari yang Ma'had Haram, ya, mereka yang bersekolah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada juga dari yang Ummul Qura, ya, macam-macam. Jadi insya Allah semua orang-orang yang memang sudah berpengalaman dan terpelajar, memiliki ilmu pengetahuan yang menjadi pembimbing. Cukup? Ada lagi? Boleh. Izin Pak Mudir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Perkenalkan, nama saya Anis. Singkat saja saya mau tanyakan Pak Mudir, jika jamaah di atas 60 tahun apakah harus mengurus ke imigrasi lagi atau ada perubahan KTP-nya nanti Pak Mudir? Terima kasih. Jamaah apa nih? Jamaah haji. Oh, jamaah di atas 60 tahun ya, itu ada yang menganjurkan rubah paspor, tapi itu kembali lagi ke individu ya. Jadi kalau mau rubah paspor ya urusan masing-masing. Kalau dari kami ada namanya pakai murofik. Murofik itu calling visa melalui keluarga ya, tapi kalau merubah paspor itu juga bisa ya, ada tim CR juga yang bisa bantuin. Dia ada kenalan orang imigrasi, ya udah kasih dia aja nanti dia juga tahu tujuannya untuk haji dan pilih, nanti dia yang bantu rubah. Tapi memang ada biaya. Tapi kita nggak ngurusin itu, travel nggak mengurusi itu, gitu loh. Cukup ya, Bapak Ibu cukup, kayaknya udah mau duhur. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan semua tergugah hatinya untuk bisa syiar Baitullah, karena pekerjaan syiar adalah pekerjaannya Rasulullah. Semuanya siap untuk syiar? Mana semangatnya? Semua siap jadi orang kaya? Siap umrah tiap bulan? Siap haji tiap tahun? Siap masuk surga? Siap syiar Baitullah? Takbir? Nah gitu dong. Baik. Tapi nggak siap bayar. Baik.
Sekarang waktu sudah pukul 12, sebentar lagi kita masuk ke waktu zuhur. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, insyaallah kita mau cek dulu apakah ada di antara teman-teman yang hadir di sini yang sudah lama bergabung dan jualan produk Tanur. Sudah masuk tim ES dari Tanur Mutmainah. Coba angkat tangan yang sudah lama bergabung dengan Tanur Mutmainah. Coba angkat tangan yang sudah lama jualan produk Tanur. Oke, terima kasih atas materinya untuk Bapak Mudir. Sekedar informasi bahwa ada sesi kedua setelah zuhur, tetapi sesi kedua ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekedar ikut acara sesi pertama, ya boleh pulang kalau misalnya sudah ada aktivitas lain. Tapi untuk tim BC, tim ES, dan tim freelance yang mau bergabung atau yang baru bergabung hari ini boleh tinggal. Ada sesi kedua pada sholat zuhur, ya. Ada sesi kedua pada sholat zuhur yang memang punya niat syiar Baitullah bersama Tanur Mutmainah, ya. Jadi acara ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama seminar umum tadi, penjelasan sosialisasi paket haji dan umroh. Sesi kedua khusus untuk tim BC, tim ES dan freelance yang sudah mau bergabung atau sudah punya niat bergabung bersama Tanur Mutmainah, yang sudah siap jualan boleh tinggal karena sebentar ada penjelasan paket-paket khusus, termasuk bagaimana tips mau dapat umroh gratis 3 bulan, bagaimana caranya mau dapat haji gratis setiap tahun. Itu ada penjelasan dari Pak Mudir, Kepala Cabang Makassar. Ini beliau langsung, karena kalau tadi penjelasan Tanur Mutmainah Tour secara umum, kalau pada sholat zuhur nanti ini penjelasan secara khusus untuk Tanur Makassar. Jadi mau dapat haji gratis setiap tahun, mau dapat gratis umroh setiap bulan, boleh sebentar tahan diri. Tapi yang pasti sudah siap jualan produk Tanur, bukan sekedar coba-coba, ya. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sudah punya acara lain, boleh juga bisa meninggalkan tempat untuk sekedar ikut seminar tadi di awal. Tapi untuk mau jualan betul-betul serius bersama Tanur Mutmainah, boleh tinggal pada sholat zuhur. Ada acara selanjutnya yang akan menemani kita semua. Baik, kita break dulu. Sekali lagi kita break dulu dan kita tutup sementara acara kita. Dan Bapak Ibu mungkin sebelum sholat zuhur atau sebelum adzan zuhur boleh juga sudah bisa makan siang bersama, khususnya buat Bapak Ibu yang sudah mau pulang setelah acara ini. Baik, masih ada arahan sedikit dari Kepala Cabang Makassar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tim ES angkat tangan. ES berapa orang? ES berapa orang? Selama ini belum dapat gambaran berapa jemaah haji kita dapat gratis, ya? Belum. Yang mau gabung jadi tim freelance untuk mengetahui berapa jemaah haji kita dapatkan sehingga kita bisa berangkat tahun depan. Siapa mau? Mau semua atau sebagian saja mau? Tidak banyak kita kasih. Targetnya tidak banyak. Tinggal aja sebentar. Kita mulai insyaallah 13.30. Silahkan makan siang dulu, ya. Yang mau jadi ES, yang sudah jadi ES, nanti saya informasikan di grup berapa jemaah haji sehingga kita bisa dapat free berangkat. Bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, kita akan bisa berangkatkan semua keluarga kita dengan target yang saya kasih insyaallah. Ya, yang mau jadi tim freelance silahkan tinggal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan makan siangnya sudah bisa dinikmati hidangan makan siangnya. Musholla berada di pintu belakang, ya. Musholla berada di pintu belakang, jadi bisa lewat depan sini, bisa lewat belakang panggung, bisa juga lewat luar untuk mau ke musholla. Ya, silakan Bu, Bapak yang mau menikmati hidangan makan siang, disilakan untuk menikmati makan siangnya.